Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Polapa. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan keperawatan dari kelas A, keperawatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tugas terkait triase dalam bencana yang diberikan oleh Nurse Pipin Yunus, Escape MCAP. Yang pertama yaitu triase bencana. Triase berasal dari bahasa Perancis. Trier berarti mengambil atau memilih. Adalah penilaian, pemilihan, dan pengelompokan penderita yang mendapat penanganan medis dan evakuasi pada kondisi kejadian massal atau kejadian bencana. Tujuan triase adalah untuk memudahkan penolong untuk memberikan pertolongan dalam kondisi masalah penderita yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pengertian bencana menurut WHO, bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan luar atau WHO. Di sini ada kategori triase dengan 4 warna. Warna pertama, warna merah dengan kode 1, kategori prioritas utama pengobatan, yaitu kondisi di mana memerlukan pengobatan dengan segera karena dalam kondisi yang sangat kritis, yaitu tersumbatnya jalan napas. Yang kedua itu kode kuning. Itu kategori bisa menunggu pengobatan. Pengobatan mereka dapat ditunda untuk beberapa jam dan tidak akan berpengaruh terhadap nyawanya. Yang ketiga itu hijau, kategori ringan. Itu mayoritas korban luka yang dapat berjalan sendiri. Mereka dapat melakukan rawat jalan. Yang keempat itu warna hitam dengan kode 0, meninggal atau tidak dapat diselamatkan. Kondisi di mana korban sudah meninggal dunia ataupun tanda-tanda kehidupannya terus menghilang. Selanjutnya kita masuk di logaritma triase bencana. Di logaritma triase bencana itu terbagi atas 2, yaitu start and jump start. Start artinya simple triase and rapid treatment. Itu ada start untuk dewasa dan jump start untuk anak-anak. Langkah pertama, kita panggil korban-korban yang dapat berjalan. Jadi nantinya pada kondisi tersebut, petugas akan berteriak, "Bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar suara saya, segera ke pos ini." Maka pada saat itu, korban-korban yang mendengar dan dapat berjalan sendiri ke pos akan dikategorikan menjadi label hijau. Namun, jika dia tidak berjalan, maka petugas akan ke lokasi dan melakukan triase di lokasi di mana korban berada. Di lokasi tersebut, petugas nantinya akan memakai metode RPM. RPM itu respiratori atau pernapasan, perfusi, dan mental. Yang pertama itu dilihat R-nya atau respiratorinya. Apabila pasien tidak bernafas, maka harus dilakukan posisi airway dan airway-nya dibuka. Dievaluasi kembali apakah dia bernafas atau tidak. Nah, jika pasien itu tidak bernafas, jika pasien bernafas, itu bisa dikategorikan merah. Bagaimana jika dia tidak bernafas? Itu terbagi atas 2. Jika pada orang dewasa, ketika airway-nya dibuka, tapi dia tidak bernafas, maka dikategorikan hitam. Kalau untuk anak-anak, itu perlu rescue breathing 5 kali. Jika dia bernafas, dia dikategorikan merah. Jika tidak bernafas, dia dikategorikan hitam. Jadi yang membedakan antara anak-anak dan dewasa, jika anak-anak harus diberikan rescue breathing dulu, baru bisa dikategorikan merah atau hitam. Jika pada orang dewasa itu ketika jalan napasnya dibuka, itu langsung diketahui bernapas atau tidak. Kalau tidak bernapas,
itu langsung dikategorikan hitam. Tapi ketika dilihat si korban bernapas atau tidak, dan ternyata si korban tidak bernapas, kita cek respiratory rate-nya. Nah, pada orang dewasa, jika dia lebih dari 30 kali per menit, dan pada anak-anak kurang dari 15 kali per menit, atau lebih dari 45 kali per menit, itu bisa dikategorikan merah. Namun, respiratory rate-nya masih kurang dari 30 kali per menit untuk orang dewasa, dan 15 kali per menit untuk anak-anak. Maka kita lanjutkan evaluasi kedua, yaitu evaluasi perfusi. Nah, di evaluasi perfusi ini kita lihat CRT. CRT artinya capillary refill time. Pada korban yang CRT-nya lebih dari 2 detik, maka dia dikategorikan merah. Apabila dalam perfusi dievaluasi ternyata ada nadi dan CRT-nya kurang dari 2 detik, maka kita lanjutkan mengkaji status mental dengan memberikan perintah. Di status mental ini, untuk pasien jika dia tidak mengikuti perintah, dia dikategorikan merah. Jika dia mengikuti perintah, dia dikategorikan kuning. Baik, itulah penjelasan singkat terkait triase keperawatan gawat darurat bencana. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.